Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Mari kita belajar bersama bab 4, menyelidiki sifat-sifat bangun geometri. Kita fokuskan pada garis sejajar dan sudut sehadap, garis sejajar dan sudut dalam berseberangan. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 104 sampai 106. Untuk siswa kelas 8. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menyelidiki syarat agar sudut sehadap dan sudut dalam berseberangan besarnya sama. Ayo kita diskusi. Seperti ditunjukkan pada gambar di kanan, gambarlah garis-garis sejajar dengan menggunakan penggaris siku-siku. Mengapa kita dapat menggambar garis sejajar dengan cara ini? Kita perhatikan gambar ini. Saya peragakan di sebelah ini. Yang pertama kita sediakan segitiga siku-siku, bentuknya kita taruh seperti ini, miring, dan kita garis. Ini garis N. Kita tempatkan penggaris yang menempel pada penggaris satunya. Ini kita garis. Garis biru ini adalah garis L. Yang ini N dan ini adalah L. Selanjutnya penggaris ini kita geser ke bawah. Lalu kita garis. Ini adalah garis M. Maka garis L dan M ini sejajar. Jika kita menggambar dua garis L dan M yang dipotong garis N, sehingga sudut sehadap besarnya sama, maka garis L dan M sejajar. Oleh karena itu, pada gambar di kanan ini, dapat disimpulkan bahwa untuk gambar ini, jika ada garis L dan M dipotong oleh garis N, di mana sudutnya A dan B ini sama besarnya, maka dapat disimpulkan garis L dan M sejajar. Sehingga kesimpulannya adalah, jika sudut A sama dengan sudut B, maka garis L dan M sejajar. Ayo kita diskusi. Pada gambar di kanan diketahui garis L dan M sejajar. Gambarlah garis N yang memotong garis L dan M, kemudian ukurlah besar sudut sehadap yang terbentuk. Pertama kita gambar garis L seperti ini dan garis M. Ini adalah sejajar. Kita buat garis sembarang garis N. Garis N ini memotong garis L dan M. Misalkan kita ukur sudut yang ini. Ini adalah besar sudutnya 60 derajat. Kita hitung sudut ini menggunakan busur juga 60 derajat. Sehingga sudut sehadap besarnya sama. Jika garis N memotong dua garis sejajar L dan M, maka sudut sehadap besarnya sama. Oleh karena itu, pada gambar di kanan kita dapat simpulkan bahwa jika garis L sejajar garis M, maka sudut A sama dengan sudut B. Soal 4. Pada gambar di kanan, tentukan garis-garis yang sejajar. Nyatakan jawabanmu dengan menggunakan simbol garis-garis sejajar. Selain itu, dari sudut X, sudut Y, dan sudut Z, manakah yang besarnya sama? Ini adalah garis L, ini adalah garis M, dan ini adalah garis N. Dipotong oleh sebuah garis. Ternyata besar sudutnya 60, 62, 60. Kita cari besar sudut yang sama, yaitu 60 derajat. Dimiliki oleh garis L dan N. Dapat disimpulkan di sini, garis L itu sejajar dengan garis N. Bagaimanakah besar sudutnya? Kita perhatikan besar sudut di sini X, Y, Z. Karena M tidak sejajar, maka kita tidak bisa mengetahui besar sudut Y. Berarti di sini sudut X sama dengan besar sudut Z. Karena L dan N
sejajar. Garis sejajar dan sudut dalam berseberangan. Contoh 1, berdasarkan gambar di kanan, jelaskan bahwa jika sudut A sama dengan sudut B, maka garis L sejajar garis M. Kita perhatikan sudut B ini adalah garis M yang dipotong garis N. Maka besar sudut B sama dengan besar sudut C. Kenapa? Karena bertolak belakang. Besar sudut A sama dengan besar sudut C. Kenapa? Karena sehadap. Dari ini dapat disimpulkan sudut A sama dengan sudut B. Karena hasilnya sama-sama besarnya dengan sudut C. Sehingga penyimpulan sudut A sama dengan sudut B adalah sudut dalam berseberangan. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa garis L sejajar garis M. Soal 5. Pada gambar di kanan, sudut A sama dengan sudut B. Jelaskan seperti berikut. Isilah kotak dengan sudut-sudut yang tepat. Sudut-sudut sehadap yang dibentuk garis-garis sejajar besarnya sama. Sudut A sama dengan sudut C karena sehadap. Karena sudut-sudut bertolak belakang besarnya sama, maka besar sudut C sama dengan besar sudut B. Karena bertolak belakang. Dari nomor 1 dan nomor 2 ini dapat disimpulkan besar sudut A sama dengan besar sudut B. Jika dibuat garis N yang memotong dua garis sejajar L dan M yang sejajar, maka sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk besarnya sama. Oleh karena itu, pada gambar di nomor 5, dapat disimpulkan bahwa jika L sejajar M, maka sudut A sama dengan sudut B. Soal 6. Pada gambar di kanan diketahui garis L sejajar garis M. Carilah besar sudut X dan Y. Kita potong gambar ini. Kita perhatikan gambar ini L dan M sejajar. Ada garis lain yang memotong kedua garis ini. Bagaimanakah besar sudut Y? Sudut Y sama dengan 55 derajat. Kenapa? Alasannya adalah sudut dalam berseberangan. Untuk yang X, kita potong, kita taruh di bawah. Ini garis L dan M sejajar, dipotong oleh garis lain. Bagaimanakah besar sudut X? Besar sudut X sama dengan 100 derajat. Alasannya sudut dalam berseberangan. Penting, sifat-sifat garis sejajar. Jika sebuah garis memotong dua garis sejajar, maka nomor 1, sudut-sudut sehadap besarnya sama. Misalkan ada garis sejajar seperti ini dipotong oleh garis yang lain, maka sudut sehadap besarnya sama. Apakah hanya ini? Tidak. Misalkan ini sehadap dengan yang di bawah ini. Yang ini juga sama yang di bawah. Yang di atas ini sama dengan ini. Nomor 2, sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama. Contohnya ini, besarnya sama. Apakah ini? Ini juga dalam berseberangan. Kalau yang ini bukan. Syarat-syarat garis sejajar. Jika sebuah garis memotong dua garis dan nomor 1, sudut-sudut sehadap besarnya sama, maka dua garis sejajar. Misalkan ada sebuah garis, diketahui sudutnya sama yang sehadap, maka garis ini sejajar. Nomor 2, sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama, maka
kedua garis sejajar. Misalkan ada dua buah garis dipotong oleh garis lain di mana sudut-sudut dalam berseberangannya sama besar, maka dapat disimpulkan dua garisnya sejajar. Soal 7. Pada gambar berikut, jika L sejajar M, carilah besar sudut X dan sudut Y. Kita perhatikan nomor 1 ini, garis L dan M sejajar. Di sini diketahui besar sudutnya adalah 50 dan ini X. Kita akan mencari nilai X. Kita akan mencari besar sudut yang di sampingnya. Misalkan di sini adalah A. Besar sudut A adalah jika sudut ini ditambahkan semua, sudut A ditambah 50 derajat sama dengan 180. Alasannya garis lurus. Karena garis lurus besarnya 180 jika dijumlahkan. Maka besar sudut A sama dengan 180 dikurangi 50. Besar sudut A adalah 130. Jadi di sini didapat 130. Bagaimana besar sudut X? Besar sudut X sama dengan besar sudut A, yaitu 130. Alasannya adalah sehadap. Nomor 2, garis L dan M sejajar, dipotong oleh dua buah garis. Di sini besar sudutnya adalah 140 dan yang ini adalah 20. Kita akan mencari besar sudut X dan Y. Yang pertama kita perhatikan garis L, M, dan garis yang ini. Sudut X itu sama dengan 120. Kenapa? Karena dalam berseberangan. Kita sekarang akan mencari besar sudut Y. Kita perhatikan garis ini. Ini adalah garis lurus, sudutnya 140. Jika kita jumlahkan ke sana, misalkan di sini adalah sudut A ditambah 140 sama dengan 180. Alasannya adalah garis lurus. Maka besar sudut A sama dengan 180 dikurangi 140. Besar sudut A sama dengan 40 derajat. Bagaimanakah besar sudut Y? Besar sudut Y sama dengan besar sudut A. Alasannya adalah dalam berseberangan. Maka besar sudut Y sama dengan 40 derajat. Soal 8. Pada gambar di sebelah kanan, jika sudut A ditambah sudut D sama dengan 180, maka jelaskan mengapa garis L sejajar dengan garis M. Kita perhatikan gambar ini. Jika ini dijumlahkan, sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 karena garis lurus. Sehingga besar sudut B sama dengan 180 dikurangi sudut A. Dari yang diketahui, sudut A ditambah sudut D sama dengan 180. Ini diketahui. Maka besar sudut D sama dengan 180 dikurangi sudut A. Dari persamaan 1 dan 2 ini, ternyata jawabannya sama. Maka dapat disimpulkan sudut B sama dengan sudut D. Sudut B sama dengan sudut D ini karena dalam berseberangan. Karena ada dua sudut yang sama, yaitu sudut B dan D, tentu A sama dengan sudut C. Alasannya karena sudut-sudut dalam berseberangan sama, maka dapat disimpulkan bahwa garis L sejajar garis M. Demikian pembelajaran garis sejajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.